Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Yeay! Semuanya, ya salam, ya salam. Yeay! Banyak orang yang beranggapan bahwa UFO dan alien itu memang betul-betul ada di dunia ini ya guys ya. Gak sedikit yang percaya juga kalau UFO dan alien itu sudah menetap di bumi dan tinggal bersama manusia, membaur menjadi orang-orang yang penting di dunia ini ya. Nah, baru-baru ini di US sana dihebohkan satu berita tentang Kongres yang di dalamnya ada mantan tentara atau ex-military ya, yang menyatakan bahwa pemerintah US selama ini menutup-nutupi tentang adanya alien dan UFO ya, ekstraterestrial itu ya. Nah, itu menghebohkan banget guys, karena itu ada di satu kongres pemerintah ya. Orang-orang langsung banyak yang berpikir kalau apakah benar UFO dan alien itu benar betul wujud gitu. Selama ini kan banyak orang yang masih 50-50 gitu. Walaupun di sana banyak tentang teori-teori Area 51 lah, tempat penampungan alien gitu kan. Dan berita ini menjadi satu trigger orang untuk lebih mencari tahu apakah benar memang betul adanya wujud alien dan UFO itu ya. Setelah itu ada lagi kejadian di Meksiko guys. Ditemukan sepasang mumi kecil-kecil segini dan dipercaya itu adalah alien guys. Mumi itu sudah membatu menjadi batu seperti itu kan, tetapi wujudnya masih kelihatan banget, wajahnya masih kelihatan banget kalau itu bukan manusia gitu. Dan orang-orang Meksiko percaya itu adalah alien ya, karena kan kita tahu di sana ada peradaban Inca yang katanya memang peradaban itu dibantu oleh alien ya berkembangnya, seperti itu ceritanya guys. Tetapi belakangan ini juga disebutkan kalau itu adalah berita hoax ya, jadi mayat alien itu adalah bukan mayat alien yang sesungguhnya, karena mereka juga pernah membuat hal yang seperti ini sebelum ditemukannya dua alien ini. Mereka juga pernah membuat berita kalau mereka menemukan alien ternyata hoax, dan akhirnya memang berita itu menjadi hoax ya. Nah, kalau di Nusantara sendiri, khususnya di Indonesia, ternyata juga pernah ada cerita-cerita yang seperti itu guys. Cerita-cerita penampakan alien, cerita-cerita penampakan UFO yang ada di Indonesia. Pertama kali penampakan UFO di Indonesia itu sekitar tahun 1960-an guys, di Alor, itu di Nusa Tenggara Timur. Nah, masyarakat di sana itu pernah bercerita bahwa mereka pernah melihat alien yang datang ke daerah mereka, yaitu jumlahnya ada 6 guys. 6 alien ini tingginya hampir sampai 2 meter gitu, kulitnya berwarna merah, dan alien tersebut dikabarkan menculik seorang anak kecil bernama Pangu. Nah, itu cerita di masyarakat Alor. 1960 sudah ada cerita-cerita yang seperti itu ya. Nggak tahu itu mungkin betul-betul alien atau itu adalah jin ya, kita nggak tahu guys. Dan masih banyak lagi penampakan alien di Indonesia itu ya, atau UFO di Indonesia itu ya, yang terekam kamera juga ada guys. Berita dari CNN Indonesia, ini viral penampakan UFO di Pasuruan, BMKG hingga Airnav beri respon. Nah, ini penampakan UFO di Bangli, Pasuruan, Jawa Timur 9 Juli 2023. Ini baru banget beritanya ya. Jadi kita langsung aja lihat ya, ini videonya. Ini ya, aku play ya. Nah, ini guys. Tuh, ini dia. Tuh. Seperti memang piring terbang ya, UFO. Atau mungkin itu layang-layang. Tapi dia terbang kayak gitu guys. Ya seperti itu guys ya, baru-baru ini. Tapi kebanyakannya memang penampakan-penampakan atau video-video tentang UFO ini agak-agak samar-samar gitu ya, nggak terlalu jelas gitu ya. Dan kalau memang betul-betul ada alien, kenapa nggak dari dulu alien itu mengungkap dirinya gitu, mengungkap mereka tuh ada gitu kan. Nah, itu masih salah satu pertanyaan besar ya guys, kalau memang benar-benar ada alien ya. Di Jogja juga, di kotaku ini juga pernah ada kejadian serupa guys ya, penampakan satu fenomena aneh, yaitu adalah crop circle. Mungkin kalian sudah ada yang tahu crop circle itu apa. Jadi crop circle itu adalah seperti kalau di Amerika tuh, kalau di UK atau di Amerika gitu banyak kan ladang gandum gitu. Nah, di ladang gandum itu kadang-kadang ada satu gambar kayak dicetak seperti itu. Jadi itu dipercaya adalah hasil tempat mendaratnya UFO
atau satu pesan dari alien gitu ya. Nah di Jogja juga pernah ada guys crop circle seperti itu guys. Jogja ini adalah tempat aku tinggal ya guys ya. Nah ini dia, ini ada berita di merahputih.com ya. Sudah lama banget aku juga pernah ke lokasi ini guys. Memang betul-betul seperti ini gambarnya di Sleman ini tahun 2011 ya. Jadi pernah ada crop circle. Nah ini dia seperti ini ini bukan di gandum tetapi ini di sawah ya guys ya. Di padi-padi. Nah, kalau kita lihat sekilas, wah, ini rapi banget, guys. Nggak mungkin orang bikin ini ya, bikin seperti ini. Tetapi akhirnya setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang yakin kalau itu adalah buatan manusia, buatan orang gitu, memakai teknik yang kayak pakai tali seperti itu. Karena di sana ditemukan seperti apa gitu, aku nggak tahu. Pokoknya itu adalah buatan manusia katanya, kesimpulannya seperti itu guys. Setelah banyak berita-berita yang seperti itu yang mengheboh-hebohkan seperti itu, aku jadi berpikir apakah UFO ini benar-benar ada tetapi ditutup-tutupi oleh pemerintah atau orang-orang yang punya kuasa di dunia ini ya, nggak mau berbagi tentang teknologi canggihnya alien atau UFO itu. Nah itu satu ya guys ya. Yang kedua itu UFO ini memang betul-betul karangan yang dibuat oleh pemerintah juga untuk menutupi isu-isu atau membuat orang tuh lebih percaya alien daripada Tuhan, untuk menghapus agama di dunia ini kan. Jadi orang-orang syirik musyrik gitu kan, lebih percaya alien daripada percaya tentang ajaran-ajaran Al-Quran atau ajaran-ajaran agama gitu kan. Karena di agama itu setahu aku memang nggak ada alien-alien seperti itu ya. UFO kayak gitu nggak pernah ada di agama manapun ya. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian punya pendapat lain tentang fenomena ini? Silahkan komentar di bawah. Nah kali ini kita bakal lihat ceramah juga dari Ustadz Kazim Ilyas yang membahas tentang UFO dan alien itu benarkah ada di agama, seperti apa pandangan Islam tentang fenomena ini. Nah ini ada satu videonya dari Senyum Ustadz Channel. Ini dia videonya ya, jangan lupa di subscribe Senyum Ustadz Channel. Tajuknya atau judulnya itu UFO alien semua nih penipu besar. Nah dari tajuknya aja sudah kita tahu kalau UFO ini tidak ada ya guys ya. Tetapi untuk lebih lanjut langsung aja deh kita tengok ceramah Ustadz Kazim Ilyas yang satu ini. Let's go. Indo React. Oke ini dia guys ya, ceramah Ustadz Kazim Ilyas. Senyum Ustadz. Saya bercakap benda ni berkali-kali tuan-tuan. Depan orang besar-besar, depan orang yang boleh menggubal. Tapi bila saya macam tu, orang pula komplain tu salah. Ustaz Kazim ni belah mana? Dia belah sana lah. Itu yang boleh masuk tu. Aku masuk sebab aku nak tegur dia orang. Kalau hanya boleh melalak je tuan-tuan, bercakap pompang-pompang tapi tak sampai pada dia orang, nak buat apa? Ini Cakap direct. Kadang-kadang saya slow talk. Kadang-kadang saya berdua je cakap. Mungkin ada orang yang berdebat dengan Ustadz Kazim Ilyas ini ya tentang UFO dan alien itu. Saya cakap benda ni tuan-tuan. Sampai bila kita nak letakkan dalam mata pelajaran kita di sekolah benda yang bercanggah dengan Quran? Ya banyak Orang guys dulu-dulu primitif. yang mencagah dengan Nama dia Purba. Nama dia Neolithic. Nama dia masyarakat primat. Nama dia ialah masyarakat purba. Tak tahu apa. Tak tahu apa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Nabi Adam dah diajar nama semua benda. Malaikat pun tak boleh jawab apa yang Allah Taala tanya. Bila Nabi Adam jawab, Allah kata, aku tahulah. Aku dah ajar pada Adam. Aku jadi teringat dari ceramahnya Ustadz Amin. Jadi kalau versinya Ustadz Amin itu memang dulu tuh ada makhluk yang sebelum Nabi Adam di bumi ini ya. Tetapi itu bukan khalifah yang dibilang oleh Allah. Jadi khalifah itu adalah Nabi Adam. Mungkin itu manusia-manusia primitif, manusia-manusia gua dulu mungkin ya guys ya, yang nggak tahu baju, yang nggak tahu itu, mungkin itu ya, nggak tahu juga aku guys. Tapi sebenarnya memang betul-betul ada itu manusia purba itu ya, kalau yang dibilang oleh Ustadz Amin ya. Ada juga, aku pernah reaction juga tentang hal itu guys. Tapi kalau untuk Nabi Adam, kita kan anak cucu Nabi Adam.
Nabi Adam tuh sudah punya wawasan dan teknologi ilmu dari surga direct guys, dari Allah langsung. Nggak mungkin dia menjadi manusia purba ya guys. Pasti sudah tahu lah caranya berpakaian, cara bikin api, cara dia bikin rumah lah, apalah gitu kan. Karena itu teknologi dari surga gitu. Malaikat hak terror tu pun tak boleh jawab, tiba-tiba Nabi Adam boleh jawab. Maknanya ilmu manusia dah ada kepada Nabi Adam alaihissalam. Turun ke dunia ni dengan ilmu daripada syurga. Betul. Takkan turun-turun ke dunia Nabi Adam pakai syawat. Nah iya. Dia tradisi syurga. Syurga penuh dengan kenikmatan, kemewahan, kesenangan. Takkan turun ke dunia makan daging mentah, daging kijang mentah-mentah. Nabi Adam tidak pandai menggunakan api. Satu hari peti menyambar kayu, lalu terbakar kayu. Datang seekor binatang masuk dalam api yang terbakar. Bila api terbakar, binatang tadi hangus. Maka manusia pun makan binatang yang hangus tadi. Manusia merasa sedap bila makanan itu hangus. Sejak itulah manusia pandai menggunakan api. Astaghfirullahalazim. Bodoh siapa percaya tak? Lagi bodoh percaya minyak tu berasal daripada dinosaur yang dah pupus. Nah iya betul. Ini aku Lagi bodoh tak? dulu waktu aku masih di SMP, SMA sudah nggak lagi kayaknya. Dari SD sampai SMP itu diajarkan kalau minyak bumi itu berasal dari fosil-fosil dinosaurus gitu ya, yang sudah lama-lama banget, yang sudah ribuan tahun waktu dulu. Nah, belakangan aku tahu kenapa diciptakan pengetahuan seperti itu, karena supaya minyak bumi itu harganya tetap naik, guys. Tetap naik karena orang-orang berpikir kalau minyak bumi itu langka, rare gitu ya. Kan fosil-fosil itu cuma sedikit di bumi ini. Tetapi ternyata minyak bumi itu bukan dari fosil, guys. Dan nggak serare itu, guys. Bumi itu menciptakan minyak bumi, guys. Bukan dari fosil-fosil. Jadi sebenarnya itu cuma akal-akalan pengusaha-pengusaha atau pemerintah yang punya kepentingan di bidang itu, guys. Uang itu, guys. Money ya, guys ya. Dan itu menjadi salah satu contoh banyak pelajaran-pelajaran di sekolah itu yang menyesatkan, guys, yang nggak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran gitu ya. Itu cuma salah satu contoh kecilnya aja, guys. Banyak banget sudah, setelah aku ingat-ingat di zaman dulu itu banyak banget yang nggak sesuai, guys. Dia kata dulu dunia ni penuh dengan dinosaur. Habis tu datang komet, datang taik bintang daripada langit, mampus semua dinosaur. La inna lillahi wa inna ilaihi. Maka binatang dinosaur ni pun masuk ke dalam tanah dan akhirnya menghasilkan minyak petroleum yang kita duk guna isi kereta sekarang. Logik pun dah tolak dah. Iya. Takkan tak habis-habis minyak. Iya, nggak mungkin nggak habis-habis minyak. Takkan dinosaur punya bangkai tu menghasilkan minyak sampai sekarang tak habis-habis. Tiap Dari hari dulu. orang duk pump, takkan tak habis-habis. Berapa puluh tahun. Allah Ta'ala bagi untuk kita. Betul. Apa kena-mengena dengan dinosaur pula? Saya duduk dalam museum di London. Saya ada program di Oxford, Oke. di London. Habis program tu, penganjur ni bawa saya, you nak pergi mana, I bawa. Saya kata I nak pergi ke museum. I want to see the dinosaur. Okay, bawa pergi. Bila sampai dekat pintu besar, apa nama, museum tu, orang putih dia gini, saya tengok. Ui, berapa tinggi Dia pula tengok sampai sini. Ui, rendah katanya. Dia kata dia bangga dengan saya sebab saya datang. Okay, I want to show you something very special. Begini tangan dia. Apa benda special dia? Naik tingkat atas, dia tunjuk keris. Dia kata, Di kamu London dari ada Perak? keris. Yes. Kalau Malaysia, barang-barang Malaysia gitu banyak di Museum London ya. Kalau barang-barang Indonesia banyak di Museum Belanda, guys. Ya, itulah namanya penjajah, guys. Harta kita ditaruhin di museum sama mereka. This keris perak. Saya tengok,
Dia bangga tau, saya orang Perak, di museum dia ada keris daripada Perak. Dia ingat saya bangga ke mak? Saya kata saya ada 4 keris kat rumah saya. Setiap hari saya tengok, tak payah. Saya nak tengok benda yang tak ada di Perak. Apa dia? Dinosaur. Oh, dia kata kalau ada dinosaur di bawah. Let's go. Oh, Nggak ada di Perak dinosaur guys. Oh, pergi tuan-tuan. Bapa. Tinggi masjid ni. Saya pun duduk atas kerusi tu, saya kata, biarkan saya seorang, saya nak enjoy. Ya. You pergilah mana-mana pun, you tak payah ring saya nak tengok. Saya duduk seorang-seorang, saya baca semua, saya tengok. Kenapa dinosaur ni ada kat tempat orang putih ni? Kat Kelantan tak ada pula dinosaur ni. Yeah. Padahal banyak minyak ya. Di Kelantan tak pernah jumpa dinosaur, tak pernah jumpa tulang dinosaur, tiba-tiba dia orang jumpa minyak dekat laut Kelantan. Kata minyak tu asal pada tulang-tulang fosil. Iya. Ya itulah anehnya kan. Subhanallah, Masya Allah. Bayangkan dinosaur naik kapal Nabi Nuh. Dinosaur naik kapal Nabi Nuh. Dia kata dengan Nabi Nuh dia makan sekali. Bila nak jadi khalifah kalau ada dinosaur? Betul. Allah Ta'ala kata manusia ni khalifah yang menguruskan mentadbir alam ni, dunia ni. Tapi kalau dinosaur aku masih agak percaya guys ya, kalau mereka tuh benar-benar ada zaman dulu ya, karena banyak fosil-fosilnya, ditemukan kerangka-kerangkanya, sudah banyak penelitiannya gitu kan. Aku banyak buktinya di Indonesia juga pernah ditemukan tulang panjang gitu kayak tulang apa? Gading apa namanya yang gajah zaman dulu itu. Aduh lupa aku nama gajah yang zaman dulu guys, yang besar itu guys. Nah itu pernah ditemukan di Indonesia baru-baru ini. Jadi aku sedikit percaya kalau masalah dinosaurus itu benar-benar wujud zaman dulu ya. Nak buat jalan ke, buat rumah ke, nak menjaga sungai. Iya, tapi beda era dengan Nabi Adam. Mungkin dinosaurus dulu baru Nabi Adam diturunkan gitu kan, bukan eranya zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, bukan. Masih sebelum itu lagi. Buat apa? Manusia yang jaga. Tiba-tiba ada binatang yang lebih gagah daripada manusia. Agak-agak bila manusia nak buat kerja? Ya, buat rumah, enggak satu era dengan dinosaurus kalau kita. Nampak mata aku tingkap. Buat apa lo? Kata dinosaur. Dah mampus. Tak faham maksud saya. Buat jalan dia kacau, buat rumah dia langgar, buat sekolah dia datang, buat masjid dia duduk kat depan. Buat masjid dia duduk kat depan. Allah Ta'ala kata manusia ni khalifah. Betul. Faham manusia ni khalifah? khalifah. Tiba-tiba kita kata ada manusia, ada makhluk yang lebih cerdik daripada manusia. Ada makhluk yang lebih cerdik daripada manusia. Ada tu di mana ayat Quran sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Apa dia makhluk yang lebih cerdik daripada manusia ustaz? Dia boleh terbang. Lagi dan bila dia terbang, kita tak dapat kejar. Oh laju. Oh ya, UFO ya. Kalau dia terbang ustaz, radar tak dapat detect. Tapi kalau menurut aku UFO itu ya, fenomena UFO kalau memang benar-benar ada itu ya, itu adalah buatan manusia guys, bukan buatan alien guys. Itu teknologi manusia, nggak mungkin itu teknologi alien gitu. Teknologi manusia yang ya karena orang-orang jarang melihatnya ya dikiranya lah itu UFO gitu kan. Padahal itu buatan manusia lah itu. Karena cuma manusia tuh yang ada di bumi ini, khalifah untuk bumi ini gitu kan. Dan makhluk-makhluk lain sudah dicatatkan semua dalam Al-Quran. Ada binatang, ada jin, ada setan, ada iblis, ada malaikat kan. Kalau alien tuh nggak ada sebenarnya. Kalau memang benar-benar alien itu ada, itu ya sejenis manusia atau nggak sejenis jin, itu cuma pilihan kita ya. Sejenis manusia, sejenis jin, atau sejenis binatang itu. Antara tiga itu aja guys. Ataupun setan mungkin ya. Kalau benar-benar alien itu ada ya. Radar tak dapat kesan ustaz. Dan kalau dia datang ke tempat kita ustaz, habis. Dia buat apa? Hoi, dia ambil alih tugas manusia ustaz. Dia memerintah manusia ustaz. Siapa dia yang kau cakap ni? UFO.
Alien. Nampak? UFO. UFO kalau datang Ustaz, habis kita Ustaz. Silat-silat yang jadi imam UFO Ustaz. UFO Nama yang dia jadi apa? imam. Predator. Predator. Burung sini misal Alien vs. Kalau dia nuka Ustaz, dia versus tekan-tekan, Predator. sembuh luka Ustaz. Dia ada senapang Ustaz, dia tembak zoom zoom zoom, mampu Ustaz. Atau yang boleh lawan ni siapa? Alien Ustaz. Alien versus Predator. Alien versus Predator. Ini kaki DVD ni. Kaki DVD. Kaki DVD. Kadang-kadang Ustaz, bila UFO datang, dia boleh ubah monyet memimpin manusia. Planet Apes. Itu bila monyet memerintah manusia jadi apa? Planet of the Apes. Ya. Beruk memerintah manusia. Takut Ustaz. Dia boleh kawal kita Ustaz. Habis itu di mana ayat Quran yang mengatakan bahawa manusia ni khalifah? Iya, betul. Tak Betul, ada masuk akal. kecerdikan yang lebih lawan manusia, yang lebih terror pada manusia. Bila awak hidup dengan dunia Hollywood, bila awak hidup dengan dunia filem, inilah jadi dia. Iya. UFO. Mungkin aku rasa orang-orang segelintir orang di US sana itu ingin mencuci otak manusia itu kalau UFO itu memang benar-benar ada. Tujuannya untuk menjauhkan manusia-manusia itu dari agama guys, dari Tuhan guys ya. Jadi nggak percaya Tuhan, lebih percaya dengan UFO gitu. Ya itulah konspirasi lagi ya guys ya. Banyak betul konspirasi. Dunia ini kacau balau betul. Harus memang betul-betul iman kita tuh tertuju pada satu aja guys ya. Kepercayaan kita tuh, ilmu kita itu satu aja. Oh yang terbang, makhluk asing maksudnya. Nanti dia datang, dia memerintah dunia. Allah Ta'ala kata bahawa manusia ni khalifah di atas muka bumi. Habis tutup buku. Rimau kah, gajah kah, ular tedung kah, tak boleh memerintah dunia. Betul. Jin kah, tak boleh Jin juga memerintah enggak. dunia. Iya. Enggak Habis boleh. itu kalau dunia ya jin. manusia Dajjal. ni paling hebat memerintah, jin semua apa tak boleh. Atau kenapa Dajjal boleh memerintah Dajjal dunia? manusia, Dajjal. Sebab Dajjal tu pun manusia. Betul, Dajjal itu manusia. Dajjal bukan makhluk asing, manusia macam kita juga. Nah itulah dia ya. Habis tu macam mana pula Kalau memang betul-betul ini alien tuh ada, itu antara manusia, jin, atau binatang mungkin ya. dengan Ya'juj dan Ma'juj? Dia macam kita juga orang. Ah, ya. Apa? Ya'juj Ma'juj ya. Dia bukan raksasa datang, tuan-tuan. Tuan tengok raksasa macam Ultraman kau gini datang. Tak. La ilaha illallah. Sebab itu adanya Nabi Isa, adanya Imam Mahdi membunuh si Dajjal tadi, adanya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Nabi Isa dan kumpulan dia untuk melawan dengan Ya'juj dan Ma'juj tadi, tuan-tuan. Ya. Jadi janganlah tuan-tuan duk percaya sebuah UFO ditembak jatuh di Amerika. Nah, iya. Pernah ada UFO beritanya. dikesan di Kanada. Pesawat UFO hari ini dikesan terbang di ruang udara China. Sebuah lagi pesawat UFO ditembak oleh tentera udara Amerika. Yang tukang baca tu pun naik muka serius, kita pun naik takut. Tak lama lagi datang ke Kelantan pula UFO ni. Yang saya seronoknya bila kita tanya UFO tu dari mana? Dari angkasa lepas. Berapa ribu kilometer? Tak tahu Ustaz, dia bertrilion cahaya kilometer Ustaz. Jauh datang Ustaz. Habis tu dia duduk di tengah-tengah Amerika Ustaz. Habis tu datang pesawat tembak, pum, mampu jatuh. Kalau dia boleh terbang daripada jauh, kenapa kau biar aja mereka tembak lari lah. Betul. Itu bukan UFO tu, nama dia drone, balul. Drone. Iya, masuk Tapi akal. kita ni UFO datang. Bunyi macam cicak. Quran menjawab semua benda. Betul. Habis ya guys. Indo React.
Nah, itu tadi ya, kalau penjelasan dari Al-Quran sudah jelas banget guys, bahwa UFO atau alien itu memang betul-betul nggak ada guys ya, nggak ada sama sekali guys. Dan masuk akal banget apa yang diceramahkan oleh Ustadz tadi. Misalnya ada UFO ditembak jatuh, nggak mungkin lah, teknologi UFO itu tinggi banget itu guys, nggak mungkin gampang banget kalau ditembak jatuh gitu oleh Amerika atau oleh pemerintah Cina mungkin ya. Nah, yang aku rasa ini hanyalah akal-akalan segelintir orang, segelintir manusia yang menyatakan bahwa UFO dan alien itu memang benar-benar nyata untuk kepentingan mereka sendiri guys. Mungkin ada tujuan sendiri gitu kan. Kita tuh sudah sistemnya sudah kacau balau nih ya. Sistem di dunia ini ya, kita tuh sudah disetir oleh hanya beberapa persen orang-orang di bumi ini guys. Sistem sudah diatur semua, segala macam sudah diatur semua. Jadi kita cuman mengikuti sistem ini guys, tanpa tahu kebenarannya dunia itu seperti apa ya. Nah, maka dari itu kita harus terus percaya dengan panduan kita, yaitu adalah Al-Quran guys. Cuma satu itu aja lah jalan kita untuk menuju kebenaran guys, bukan teori-teori yang nggak masuk akal seperti itu guys ya. Kita sudah jelas sebagai umat Islam tidak boleh percaya yang seperti itu guys. Alien lah, UFO lah, itu semua nggak ada guys ya. Biarkanlah jadi perdebatan antara mereka sendiri, orang-orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan Al-Quran, biarlah mereka berdebat sendiri. Kita percayai yang kita percayai guys ya. Dan insya Allah video ini menjadi pelajaran untuk kita semua ke depannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga di share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang mendapatkan ilmu dan pengajaran dari Ustadz Kazim Ilyas yang satu ini ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.